mudik ya? Iya Pak. Sini. Enggak kemarin. Pak. Biasanya sih mudik, Pak. Besar. Ya, mayoritas sudah itu, Pak. Ya kalau perumahan dari pribumi. Tapi kan sebelahnya Pak, aku beli juga. Mudik ke ini mentua. RT 002-014 Pemilihan Bapak Presiden. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat dan salawat salam semoga selalu terlintas kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya dan umatnya sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat di yaumil akhir. Saya hormati Pak Kadus Dedi, yang saya hormati Pak Dimaspo, Pak Eka, yang saya hormati Pak anggota BPD Tegar Mukti, Pak Agung, Pak Adung, salah, ampura. Dewan. Pak Wakil Usuk, Pak RT Ading dan bapak-bapak semuanya serta undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu dengan tidak mengurangi rasa bangga hadir. Mungkin ini selain kita rapat rutin bulanan, barangkali nanti bapak-bapak ada apa yang mau disampaikan, mangga, mumpung ada pemimpin kita di sini. Kita diskusi aja, ngobrol terkait dengan perumahan dan mungkin nanti juga ada informasi-informasi yang mau disampaikan baik dari Pak Kadus maupun dari Pak Eka selaku Bimas Polres Tegar Mukti. Untuk rapat agendanya kurang lebih nanti kita seperti biasa evaluasi laporan keuangan, kemudian ada pembahasan terkait dengan Ramadan, persiapan keamanan, kemudian persiapan THR dan lain sebagainya, kemudian pembahasan program DKM menghadapi Ramadan dan Idul Fitri, kemudian evaluasi terkait dengan kebersihan dan keamanan dan jaga malam terutama ya, karena kemarin kita berduka karena salah satu anggota warga kita meninggal dunia, Pak Bambang. Mungkin ini baru 10 hari ya. Dalam waktu yang baik ini alangkah baiknya kita menjadikan doa buat beliau. Pak Bambang, saya mohon keikhlasannya untuk membacakan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Dan juga mudah-mudahan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu bersama-sama puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kita di mana manusia dan menghormati Majelis Pemilihan Presiden Pusat Jajaran, menghormati Mas Pol, menghormati partner juga BPD, RUP dan wakil staf Kadus yang kami hormati, tokoh masyarakat, tokoh agama, sesepuh, bapak-bapak semuanya. Alhamdulillah pada malam hari ini kami merasa bersyukur dan bangga bisa silaturahmi ke perumahan Manajer Presiden yaitu dalam acara evaluasi kegiatan yang ada di perumahan Manajer Presiden. Namun dari bagian dari itu kami akan ada yang sampaikan
kepada perumahan dan izin bahwasanya info yang berkembang saat ini Pak Ustadz Dadang Ketua RW 014 beliau telah mengundurkan diri. Namun kami sebagai kepala dusun dan staf beserta partner BPD yang diwakili oleh Bapak Adung, kami berembuk untuk meneruskan jabatan Ketua RW yang 014 sudah kami tembuskan ke Pak Lurah, Pak Sekdes berdasarkan rembukan kami dengan staf kadus, RT RW yang ada, BPD pun kami libatkan. Alhamdulillah dengan rembukan itu sehingga tertunjuk Pak Punten kami akan kenalkan penerus jabatan Ketua RW 014. Sengaja Bapak kami bawa kenalkan kepada Bapak yang ada di BPD, itu Bapak Arjun. Beliau meneruskan sisa jabatan Bapak Ustadz Dadang. Jadi info untuk perumahan Grand Delta Residen, wakil Ketua RW-nya yaitu untuk saat ini yang meneruskan dari Bapak Ustadz Dadang, Bapak Arjun. Bapak Alamatnya Arjun. Beliau dekat musola, belakang musola untuk pengaspalan Pak. Mudah-mudahan Yes, jalannya mau diaspal. Laluran ini insya Allah jadi prioritas untuk pengaspalan di perumahan Grand Delta Residen. Alhamdulillah. Yes, Itu kami mohon bantuan dan doanya semoga kabar baik. kami ajukan yang Jalan utama mau diaspal. sengaja kita dorong, mudah-mudahan 19 posisi di tahun ini Pak. Mungkin itu saja yang pernah perkenalan kenapa kami bawa BPD, staf kadus, wakil usub dan RT, karena kami akan mengenalkan RW berdasarkan musyawarah dan terbuka gitu Pak. Jadi bawa rombongan punten ya Bangga. bahan kopi gitu. Kalau Pak udah disiapin Pak. Tidak kenal biar lebih akrab. Mungkin itu saja, selebihnya mohon maaf. Selanjutnya kita ngobrol. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak Kadus atas sambutannya dan terima kasih tadi atas mudah-mudahan tadi yang beliau sampaikan bahwa prioritas jalan depan insya Allah akan diaspal tahun ini. Dan Kabar baik. mudah-mudahan kita bisa program-program selanjutnya nanti. Yang penting depan dulu dah. Jadi kalian memang udah posisinya udah lumayan rusak berat. Kasihan ibu-ibu kalau bawa motor. Bapak-bapak kita istirahat juga. Bapak-bapaknya nggak dikasihani ya. Ibu yang Baik, mungkin untuk selanjutnya dulu atau biar kenal kalian. Belajar ngomong. Perkenalkan, nama saya Adun, Ketua RW 014. Alamat di Tegal Mulia, belakang. Terus jadi Pak, ketika Bapak ada acara Husain lagi Pak. Husain lagi. Ini yang memasang tenda di sini. Yang Status. Status Maya. Polisi saja yang saya nama. Wassalamualaikum terima kasih Pak RW atas perkenalannya. Mudah-mudahan
kalau sudah kenal kita kalau ada apa-apa enak ya. Ya. Kalau kita katanya ibunya punya tenda juga. Cuman khusus lokal dua lokal kan. Ketua RW yang baru Bapak Arjun Kita lanjut mungkin masih cukup muda. Semoga programnya BPD dulu. baik. BPD dulu. Oke. Baik, lanjut mungkin Pak Adung selaku BPD, maka apa yang mau Teman-teman, para tokoh masyarakat yang ada di pemilihan presiden yang kami hormati, Bapak Kepala Dusun dan tak lupa Pak Eka dan tokoh pemuda Saudara Bima yang saya cintai. Kalau kita nggak cinta. Ini Bima ini. Sekarang ya untuk selanjutnya saya selaku BPD perwakilan dari Dusun 3. Masalah program-program desa itu ya saya siap tampung di masyarakat ya yang disampaikan ke RT atau RW. Sebelum nyampe ke desa ya kita seharusnya ada musyawarah dulu ya ke RT atau ke dusun yang nanti dimusyawarahkan dengan BPD. Adapun masalah program-program ya saya cuma siap tampung gitu ya. Kan kalau BPD programnya itu ya mengawali cuma sampai desa doang, enggak sampai ke dinas. Yang diacarakan setiap acara Mosdus lanjut ke acara Musdes dan Musrema kecamatan ya. Cuman mungkin kalau ada pengajuan dari warga, BPD mengawalnya cuma sampai di situ. Adapun masalah pengajuan dari warga yang ke RT, kalau yang tidak ada yang terrealisasi, ya itu kan kewenangannya ya mungkin dari pihak perencanaan langsung menantikan ke sana ke dinas ya. Cuman ya mungkin ya kalau sekarangnya mungkin di sini yang udah kena ya, dulu kan masih tetangga semua nih. Bagian udah pada kena deh tadi presiden mah. Kalau ada sesuatu ya mungkin ya ke RT jauh atau ya ke RW juga ya agak jauh, ke dusun jauh. Kalau ada perihal yang tidak memungkinkan sesuatu apa ya bisa menghubungi saya juga, nggak apa-apa. Nanti saya tinggal nyampaikan ke RT setempat atau ke RW atau ke dusun. Mungkin ya dari saya segitu aja cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak BPD. Mudah-mudahan BPD, adanya Pak Adu dan BPD hadir di sini, kedepannya perubahan di desa Residen ini mungkin beberapa program bisa menjadi prioritas di desa. Bagian kan di Kasman game, tahu sama kayak. Ya, mungkin lanjut Pak Eka, mangga apa yang mau disampaikan? Tentang hadir. Oh, sebentar Pak RT ya. Udah pergi ayah foto ada hadir. Bahaya ini. Fotonya udah tadi lah. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sama-sama yang saya hormati, saya Bulbet, Pak RT Wahyu, dan juga yang saya hormati Bapak Kepala Dusun, Bapak Ustadz Dedi, HMHMU, dan juga yang saya hormati Bapak Wakil Usuk, Cagar, Pak Wakil, alhamdulillah sehat. Dan juga yang saya hormati ini Pak RW yang baru, Pak Arjun. Ya nanti silahkan berkomunikasi. Jadi Pak Arjun ini membawahi dua PLT-an. Yang pertama Pak RT Wahyu di perumahan Grand Delta Residen. Yang kedua Pak Prayitno. Jadi nanti Pak RW sambil berjalan sambil belajar, jangan malu untuk bertanya. Di sini ada Pak RT Ading, RT senior istilahnya ada tanya. Terusnya ada Pak Kadis juga, yang intinya kita membantu kepentingan masyarakat. Jadi namanya kita pelayan masyarakat, kita harus mendahulukan kepentingan umum. Dan juga yang saya hormati Pak BPD,
Pak Ading Gunawan. Alhamdulillah sehat bisa hadir. Ini ada Pak RT Ading juga. Dan juga bapak-bapak sekalian yang tidak bisa saya persebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya dan rasa takjub saya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul, masih diberikan kesehatan. Tadi juga kita sudah mendoakan saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang sedang kena musibah sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Yang sedang kesusahan, semoga diberikan kelancaran. Dan juga semoga bapak-bapak sekalian diberikan rezeki dan usaha yang lancar. Soalnya sebentar lagi mau lebaran kan butuh duit ya Pak ya. Emang istri kalau belanja ini gak pakai uang ya kan. Saya doakan semoga bapak-bapak rezekinya lancar dan banyak. Amin. Baik, bapak-bapak sekalian, mungkin sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Tinggal menunggu keputusan pemerintah. Ya, kalau nanti hari Rabu, Kamisnya puasa, ya berarti Rabunya tarawih. Atau nanti hari Rabunya ternyata 1 Ramadan, ya berarti Selasa malam Rabunya ya bagus ya kita tarawih. Yang pertama, saya selaku Babin Kamtibmas Desa Haidar Mukti mengingatkan dan menghimbau bapak-bapak sekalian. Yang pertama adalah selama bulan suci Ramadan, Pak, saya belajar daripada tahun-tahun sebelumnya, Pak. Ini yang agak sedikit trennya itu adalah remaja ataupun anak-anak, bahasanya itu perang sarung, Pak. Dulu tahun kemarin saya masih ingat betul, malah di jam-jam menjelang sahur, Pak. Menjelang sahur sama setelah sholat subuh. Itu sangat rawan sekali kejadian remaja ataupun anak-anak, bahkan sampai ada kegiatan aksi tawuran. Nah, saya mengingatkan ke bapak-bapak sekalian, wabil khusus yang memiliki putra remaja SMP, SMA, SMK ataupun yang sedang berkuliah, tolong dipantau betul, Pak. Biasanya kalau anak-anak itu trennya itu ini, Pak, sahur on the road, apa yang namanya, SOTR kalau nggak salah. Ya sebenarnya sih kalau dikemasnya positif sih bagus, Pak. Cuman rata-rata sahur on the road ini malah banyak mudorotnya. Jadi mereka pawai, naik motor, keliling-keliling, bertemu sama rombongan anak muda yang sedang kumpul-kumpul, sehingga terjadi aksi tawuran. Nah, ini saya mengingatkan lagi, khususnya kepada bapak-bapak sekalian yang memang memiliki anak, kalau bisa, Pak, ya udahlah, namanya bulan suci Ramadan, lebih baik diisi kegiatan-kegiatan yang positif. Kita sayang, Pak, sama anak, karena kalau sudah terjadi ataupun amit-amit ya, Pak ya, sampai terjadi sesuatu sama anak kita, bahasanya penyesalan itu selalu adanya di belakang. Kalau di awal mah bukan penyesalan, Pak, pendaftaran. Makanya mengingatkan Pak RT nih, nanti jangan bosan-bosan nih Pak RT, diingatkan lagi nih warganya nih via grup. Kalau di sini ada grup WA warga kan ya, Pak ya? Nah, diingatkan Pak RT istilahnya, yang mempunyai anak tolong dipantau. Ya kalau sudah malam, kalau bisa sih jangan dikasih izin keluar, Pak. Udah di rumah saja. Kalau memang mau keluar, kalau memang mau ini, ya mendingan ke musola aja, Pak. Bisa baca Al-Quran, bisa diisi dengan kegiatan-kegiatan positif. Pak RW tugasnya, oke? RW yang baru harus semangat, oke? Oke terus, kalau nggak oke, wah itu saya pesan. Nanti tugas Pak RW nih berat nih jelang bulan suci Ramadan. Selanjutnya juga, Pak, minggu-minggu ini memang sedang ada tren peningkatan, Pak, terkait dengan kasus pencurian kendaraan bermotor. Saya juga mengingatkan bapak-bapak sekalian, hati-hati dalam memarkirkan kendaraan motornya, Pak. Kalau bisa
motornya itu dilengkapi dengan kunci ganda. Karena pelaku kejahatan ini Pak juga dia sebenarnya punya keinginan Pak, pengen pulang kampung lah, pengen ngasih THR lah, pengen ngebeliin istri dan anaknya baju lebaran lah. Pelakunya juga sama Pak, makanya untuk itu saya mengingatkan lebih hati-hati lagi Pak, lebih waspada lagi. Kalau memang yang bahaya itu kalau sekarang kan ada kunci motor yang sudah pakai keyless ya Pak ya. Nah itu ada sedikit aman Pak. Yang masih agak sedikit rawan itu adalah yang masih pakai kunci analog itu loh Pak, yang masih pakai kunci apa? Anak kunci itu Pak. Nah, tolong nanti bisa dilengkapi dengan kunci ganda. Selanjutnya juga Pak, karena tadi di sini saya tanya kira-kira kalau Lebaran itu warga Perum Grand Delta Residen banyak yang mudik atau enggak? Oh ternyata jawabannya sebagian besar mudik. Nah, untuk itu saya tetap Pak mengingatkan bapak-bapak yang pulang kampung menggunakan kendaraan pribadi, tolong Pak sebelum Bapak melaksanakan perjalanan jauh dicek kendaraannya Pak. Yang agak rawan itu kan biasanya ban Pak, terusnya terkait dengan mesin ataupun rem. Tolong Pak dipersiapkan betul kendaraan bapak-bapak sekalian ya, kalau bisa Pak sebelum pulang kampung ataupun sebelum mudik kendaraannya kalau bisa diservis. Jangan sampai nanti menghambat ataupun mogok di jalan, jangan sampai ya Pak ya. Terus hati-hati juga Pak dalam berkendara, kalau memang sudah ngantuk lebih baik istirahat Pak, karena tren peningkatan kecelakaan pada saat arus mudik ataupun arus balik ini luar biasa Pak. Tadi kena faktor kelelahan Pak, ngantuk, terusnya karena buru-buru Pak, pengen cepat sampai ke kampung halaman, jadinya tidak fokus dalam berkendara. Dan juga nanti saya juga minta mohon nih sama Pak RT nih, diingatkan lagi warganya sebelum meninggalkan rumah tolong dicek satu, arus listrik ataupun peralatan listrik yang mudah terbakar. Karena pengalaman saya pribadi Pak, seingat saya, tapi bukan di sini Pak, di perumahan Hegarasi sudah 2 kali kejadian rumah terbakar akibat ditinggal warganya yang mudik ke kampung halaman. Kadang-kadang Pak, kalau di rumah itu kan masak nasi kan sekarang rata-rata kan pakai magic jar ya Pak, apa itu namanya? Magicom, magic jar lagi. Nah itu kadang-kadang suka lupa dicabut Pak, kena panas tuh Pak, kabelnya meleleh akhirnya terbakar. Terus kadang-kadang yang colokan air itu Pak kan ada yang pakai pemanas itu Pak ya, dia lupa nyabut juga tuh Pak, akhirnya terbakar. Makanya nanti bapak-bapak sekalian saling mengingatkan Pak kepada tetangganya, kepada warganya, tolong dicek sebelum meninggalkan rumah. Peralatan listrik yang mudah terbakar, tabung gas Pak, kalau bisa dicopot aja Pak. Jadi kalau sudah dicabut itu Pak, itu apa namanya itu Pak, regulator Pak ya. Nah itu udah aman Pak. Jadi tolong dicek peralatan listrik, tabung gas, sama air nih Pak. Air di sini pam ya, Pak RT ya. Jangan sampai lupa Pak, balik-balik air ngocor tadi tagihannya berdua. Sudah pulang kampung, uang habis-habisan, betul Pak? Sama Pak, saya kalau pulang ke kampung juga mohon maaf Pak, aduh pusing kalau udah balik ke sininya. Ya sama Pak ya kan, udah pulang uang habis kan, di rumah ngeliat air ngocor terus itu kan. Tanah terbuka benar. Hah? Tanah terbuka. Semoga oke. Ya makanya nanti tolong Pak dicek. Lebih baik kita meninggalkan rumah dalam keadaan aman Pak, jangan buru-buru.
Kadang-kadang nih, wah besok ada one way nih atau buka tutup nih, kita ngejar, lupa Pak. Airnya belum ditutup, balik-balik, aduh katanya tagihannya beleduk istilahnya. Selanjutnya juga di sini Pak, kalau warga yang tidak mudik ikut ini nggak Pak ya? Apa PRT namanya? Ya, sementara warga banyak yang mudik, ya bukan jaga lah Pak ya, istilahnya saling kontrol gitu, ada nggak di sini Pak RT? Ada, kita ntar ada yang jaga, ada yang jaga 24 jam. Selain Itu enggak itu warga atau kita ambil tenaga memang khusus sementara gitu atau gimana? ambil tenaga, cuman biasanya ngambil dari warga. Yang tidak mudik. Baik, nanti kalau memang pakai sistem seperti itu Pak, nanti kasih nomor saya Pak RT. Jadi nanti kalau ada orang-orang yang mencurigakan, ada orang-orang yang memang berniat jahat, yang minimal kita bisa mengantisipasinya. Nanti tugas Pak RW juga nih, bantu kontrol nih, perubahan nih. Oke? Siap? Mau kudu sih. Orang kan dari Pak RW mah kan untuk mudik atuh kan? Wah, bantu. Mungkin itu sementara Bapak-bapak yang bisa saya sampaikan. Semoga acara nanti pada saat bulan suci Ramadan ya kita bisa fokus beribadah. Terus bapak-bapak nanti yang memang sudah mempersiapkan diri untuk pulang kampung atau mudik, bapak berangkatnya selamat sampai tujuan dan juga kembali ke rumah, ke wilayah perumahan Grand Presiden dalam keadaan selamat. Pesan saya cuma satu Pak, udah kamu kalau bahasa orang Jawa bilang itu alon-alon asal lakon, jangan buru-buru karena banyak sekali nih Pak kecelakaan baik roda 2 ataupun roda 4 karena tadi Pak faktor kelelahan, capek, dipaksa akhirnya sudah. Mungkin itu Pak RT yang bisa saya sampaikan, nanti ya kita tanya jawab aja Pak, sharing-sharing saja santai. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.